Yang ketiga, dia memiliki sifat sabar. Ketika Allah menguji kita dengan pandemi corona kemarin, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang sabar. Kita masih bertahan dengan kondisi ekonomi negara kita yang belum stabil. Kita masih bertahan dengan kondisi saudara-saudara kita berapa orang di PHK. Ada mereka yang kemarin kerja di kantoran. Dengan kejadian corona COVID-19 ini, tidak sedikit mereka coba alih profesi dagang es di pinggir jalan. Ada yang istrinya menjadi pembantu ibu rumah tangga. Anak-anaknya terlantar, tidak sekolah. Dititipkan di beberapa pesantren atau yayasan panti sosial yatim duafa. Padahal sebelum COVID-19 melanda bangsa ini, mereka orang-orang yang cukup kehidupan ekonominya. Kemudian juga sabarnya kita, mungkin ada berapa saudara-saudara kita yang terkena dengan COVID-19. Seorang ibu yang coba untuk bertahan hidup ketika suaminya dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai saya pengen kirim sembako, Ustadz kirim sembako. Ibu ada di rumah kah? Ustadz pengen datang kirim kebaikan. Mohon maaf Ustadz, saya sedang di Jawa Tengah. Saya nggak kuat di rumah dengan anak-anak saya Ustadz. Masih terbayang wajah suami saya. Dengan kejadian COVID-19 memisahkan kami. Memisahkan suami dari istrinya, dan memisahkan ayahnya dari anak-anak kami yang masih butuh biaya. Tetapi kita bisa melihat sabar. Dan kita pun semua yang hadir di tempat ini, Ustadz yakin orang-orang yang sabar dengan pandemi kemarin itu, kita terus berharap kepada Allah, semoga pandemi ini cepat selesai, diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dan kehidupan ekonomi pendidikan bisa pulih kembali. Bagaimana kita melihat saudara-saudari kita yang sudah sampai Bandar Soekarno-Hatta. Mereka pengen berangkat umroh. Ada instruksi dari kedutaan Saudi, ada instruksi dari Saudi Arabia bahwa pemberangkatan umroh itu dibatalkan. Kita melihat betapa tangisan air mata di sana memenuhi dan membasahi kursi-kursi yang mereka duduk. Betapa kita lihat air mata mereka membasahi pipi mereka. Harapan, hanya tinggal harapan. Betapa kita pun melihat ada seorang ibu-ibu, beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah tua renta. Saat instruksi pembatalan umroh itu mereka pingsan. Dan semua dibuatnya nangis. Tapi itulah ridolah, sabarlah dengan ketetapan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang ridho, sabar dengan ketetapan takdir dari Allah Azza wa Jalla, meski air mata membasahi dalam duka, mesti ada tangisan, mesti pahit, mesti perih, mesti sulit yang harus dialami. Tetapi ketika kita ridho, ketika kita sabar dengan ujian pandemi COVID-19 ini, maka Allah akan memberikan kebaikan dan rasa manis. Saatnya nanti seperti sekarang yang kita rasakan. Yang keempat, karakter orang bertakwa, ia bersyukur. Saat ini kita harus memperbanyak syukur kepada Allah. Alhamdulillah, terasa kebahagiaan. Kita bisa bertemu dengan ayah ibu yang kita cintai. Kita bisa merasakan, melihat bagaimana macetnya mudik di tol.
yang memakan waktu segitu lama karena ingin bertemu dengan sosok wajah ayahnya. Hanya ingin ketemu dengan sosok ibunda tercinta. Hanya ingin bertemu, hanya ingin melihat kampung halaman di mana mereka dilahirkan. Begitu terasa sekali. Hari ini kita bisa melihat bagaimana wajah-wajah saudari-saudari kita, ibu kita, adik kita, ustadz dan para ulama-ulama yang lainnya berkumpul di satu tempat dengan merayakan Idul Fitri, Idul Fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan tingkatkan terus rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat ini, dan apabila engkau kufur, maka sesungguhnya siksa Allah ini sangat pedih.